Shalom. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat berjumpa Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Yesus Kristus. Kami sangat bersyukur dan terima kasih pada kesempatan hari ini kita sudah boleh bersama-sama berkenan hadir secara khusus di tempat ini dan juga telah bergabung melalui aplikasi Zoom yang kita tampilkan pada saat ini untuk bersama-sama mengikuti acara ibadah penyambutan Natal Keluarga Besar Lembaga Alkitab Indonesia tahun 2020. Perkenalkan, nama saya Milka Dermalengkong Manguma. Saya sebagai staf penggalangan kemitraan Lembaga Alkitab Indonesia perwakilan Makassar. Sungguh bersyukur pada hari ini kita boleh bersama-sama berkumpul walaupun di tengah-tengah pandemi saat ini kita masih dimampukan untuk dipersekutukan untuk bersama-sama beribadah dalam rangka menyambut hari kelahiran Yesus Kristus. Kami kembali menyapa kepada kita semua yang sudah boleh masuk dalam ruang Zoom untuk mempersiapkan diri mengikuti ibadah penyambutan Natal Keluarga Besar Lembaga Alkitab Indonesia. Saya akan memandu acara ini dari awal hingga selesainya nanti, dan kepada segenap pengurus Lembaga Alkitab Indonesia yang sudah hadir juga di ruang Zoom. Shalom, apa kabar? Kemudian juga yang hadir segenap karyawan Lembaga Alkitab Indonesia dimanapun berada, di pusat, di percetakan, di perwakilan-perwakilan. Halo, shalom. Selamat berjumpa. Semoga kita semua di dalam suasana sukacita, kita senantiasa tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Ibadah hari ini disiarkan secara live langsung dari gedung gereja Toraja Jemaat Rantepao yang terletak di kota Rantepao, Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Puji Tuhan, kita sudah boleh hadir bersama-sama di gereja Tuhan di sini di Rantepao, Tanah Toraja. Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Kami juga menyapa seluruh rekan-rekan yang live langsung di percetakan. Halo, apa kabar? Semua sudah hadir? Ya, bisa melambaikan tangan dari percetakan yang sudah hadir. Teman-teman di percetakan yang berada di Nanggewer, Bogor. Semoga semua sukacita dan sehat. Kami juga menyapa teman-teman yang dari Lembaga Alkitab Indonesia yang berada di Jakarta, di pusat, Salemba. Ya, shalom. Apa kabar? Kami dari Tanah Toraja, Rantepao, kami menyapa kita semua. Dan juga teman-teman di perwakilan-perwakilan yang berada di Jayapura. Halo. Dari Papua, bagaimana kabar? Kemudian juga rekan-rekan dan segenap mitra juga yang berada di Manado, Sulawesi Utara. Halo, apa kabar? Dan juga menyapa teman-teman dari perwakilan Medan. Halo, Horas. Ya, apa kabar? Semoga sukacita dan sehat. Ya, sukacita bersama-sama, kita mau beribadah bersama. Dan hari ini kita juga live di YouTube. Mungkin bisa dikonfirmasi sebelum kita memulai ibadah penyambutan Natal hari ini. Kita juga live dari YouTube di Solideo Rantepao Channel. Ya, kita bisa juga membuka langsung lewat aplikasi YouTube di channel Solideo Rantepao. Ya. Kami bersyukur, terima kasih sekali buat kerjasama kami dengan
Gereja Toraja Jemaat Rantepao hari ini. Kami kembali menyapa yang sudah masuk room, kita akan siap-siap masuk dalam acara ibadah penyambutan Natal. Dan kepada segenap pengurus Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia yang sudah masuk dalam ruang Zoom, dan juga para mitra dan sahabat-sahabat Alkitab dimanapun berada, semoga kita senantiasa di dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan dalam menyambut hari kelahiran Yesus Kristus. Ibu bapak yang kekasih dalam Yesus Kristus, ibadah penyambutan Natal tahun 2020 ini, keluarga besar Lembaga Alkitab Indonesia di bawah naungan tema mereka akan menamakan Dia Immanuel. Matius pasal 1 ayat 23b. Dan Lembaga Alkitab Indonesia memberikan subtema, Aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Dalam Injil Matius pasal 28 ayat 20. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih dalam Yesus Kristus, dalam ibadah ini kita akan dilayani oleh hambanya, Bapak Pendeta Dr. Alfred Yohanes Rantedatu Anggui MTH. Adapun susunan acara yang bersama-sama akan kita ikuti pada sore hari ini, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah laporan Ketua Panitia Ibadah Penyambutan Natal Keluarga Besar Lembaga Alkitab Indonesia tahun 2020. Yang ketiga, sambutan Ketua Umum Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia. Yang keempat, ibadah. Yang kelima, pengumuman pemenang TikTok Wow. Dan yang keenam adalah penutup. Marilah kita bersama-sama, segenap umat Tuhan yang sudah boleh hadir pada kesempatan hari ini, kita menyiapkan hati kita, segala kehidupan kita untuk bersama-sama masuk dalam acara ibadah penyambutan Natal Keluarga Besar Lembaga Alkitab Indonesia tahun 2020.
Bapak Ibu yang kami kasihi, kita melangkah ke acara selanjutnya, yakni laporan Ketua Panitia Penyambutan Natal Keluarga Besar Lembaga Alkitab Indonesia tahun 2020 yang akan disampaikan oleh Ibu Kekasih, Ibu Diana Rampan. Salam damai dan sejahtera bagi kita semua, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan. Yang saya hormati Ibu Bapak pengawas, pembina, dan pengurus Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia, Ibu Bapak Ketua Sinode yang hadir dalam ruang Zoom, Bapak Ibu pimpinan lembaga-lembaga Kristen. Yang saya kasihi Bapak Pendeta Alfred Anggui, Bapak pimpinan Majelis Jemaat Gereja Toraja Rantepao yang hadir di ruang ini, dan rekan-rekan terkasih semua di ruang Zoom. Tuhan memberkati kita semua. Pertama-tama patutlah kita bersukacita dan mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, karena atas kasih dan penyertaan-Nya yang dilimpahkan bagi kita, sehingga saat ini kita boleh bersama-sama merayakan ibadah penyambutan Natal 2020 Keluarga Besar Lembaga Alkitab Indonesia. Meskipun perayaan ini kita lakukan secara virtual, tapi saya yakin ini tidak mengurangi sukacita kita semua. Sesuai dengan tema, mereka akan menamakan Dia Immanuel, dan subtema, Aku menyertaimu sampai akhir zaman, yang adalah tema kerja Lembaga Alkitab Indonesia sepanjang tahun 2020. Kiranya dapat menjadi bahan refleksi bagi kita bersama bahwa Allah Immanuel senantiasa menyertai kita. Saya selaku Ketua Panitia mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Dr. Alfred Anggui yang akan membagikan kabar sukacita bagi kita sore hari ini. Pimpinan Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao yang sudah memfasilitasi kita ruang ibadah, peralatan musik, alat canggih, semuanya untuk ibadah hari ini. Kepada pengurus yang mempercayakan kami sebagai panitia, juga rekan-rekan perwakilan, kantor pusat dan percetakan yang terlibat dalam petugas ibadah. Juga kepada tim teknis dari Solideo Rantepao Channel yang memberikan waktu, pikiran, dan tenaganya untuk berlangsungnya ibadah virtual hari ini. Kepada rekan-rekan saya, panitia, atas waktu dan tenaganya sampai hari ini sehingga ibadah ini boleh berlangsung. Terima kasih kepada Ibu Bapak yang sudah bergabung di ruang Zoom untuk kita beribadah bersama. Perayaan bersama ini untuk pertama kalinya dalam lingkungan Lembaga Alkitab Indonesia. Pasti ada manfaat positif yang bisa kita nikmati, bisa kita rasakan, bisa kita alami dari pandemi COVID-19. Seperti saat ini kita bisa beribadah bersama seluruh Indonesia. Kepada seluruh karyawan Lembaga Alkitab Indonesia, kini saatnya dengan penuh sukacita kita mengikuti perayaan ibadah penyambutan Natal 2020. Mohon maaf sekiranya dalam pelaksanaan ibadah kita ini ada kekurangan dari kami panitia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selamat menyongsong Natal 25 Desember 2020.
Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Ibu Diana Rampan selaku Ketua Panitia Acara Penyambutan Natal Lembaga Alkitab Indonesia tahun 2020. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Umum Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia. Dengan penuh kasih kami mengundang Bapak Pendeta Dr. Ishak Pambumbu Lambe. Hadirin yang saya hormati, sidang masa raya Advent ketiga tahun 2020 yang kekasih dalam Yesus Kristus. Segenap warga, keluarga besar Lembaga Alkitab Indonesia, para mitra dari berbagai lembaga gerejawi aras nasional, PGI, KWI, PGLII, serta para pimpinan gereja mitra yang sempat menghadiri acara ibadah Lembaga Alkitab Indonesia menyambut masa raya Natal 2020 ini. Perkenankan saya atas nama pengurus dan segenap organ Lembaga Alkitab menyampaikan salam sejahtera untuk saudara-saudara sekalian dimanapun berada. Tidak terasa kita sudah hampir sampai di penghujung tahun 2020. Hari demi hari di tahun yang sebentar lagi akan berakhir ini, sejak dari awal kita lalui dengan penuh keprihatinan, kegelisahan, bahkan mungkin juga kekhawatiran, ya ketakutan. Di berbagai bagian dari negeri kita ini, banyak orang yang mengalami depresi, juga karena dalam cengkraman pandemi COVID-19 ini mengalami tekanan ekonomi yang sangat berat. Lembaga Alkitab Indonesia tidak luput dari terpaan masalah dan kesulitan akibat pandemi COVID-19 itu. Syukurlah atas pertolongan Tuhan melalui dukungan kemitraan yang kuat dari berbagai pihak, baik sebagai individu maupun sebagai institusi. Lembaga Alkitab Indonesia dapat melewati masa-masa sulit. Atas dukungan kemitraan ini, Lembaga Alkitab Indonesia dapat melaksanakan tugas pelayanannya, menyebarkan firman Allah kepada semua generasi, baik melalui media cetak maupun media digital. Atas hal itu semua, pengurus bersama seluruh staf di kantor pusat maupun di kantor-kantor perwakilan menghaturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Dalam menghadapi pandemi COVID-19, kantor pusat lain tidak luput dari tindakan keberhati-hatian. Selama beberapa waktu, para staf dan karyawan mengikuti aturan Pemprov DKI Jakarta. Harus tinggal di rumah, bekerja dari rumah. Yang tentu saja sangat gampang mengakibatkan kejenuhan, kebosanan. Tetapi dengan semangat dedikatif yang tinggi, mereka tetap melaksanakan tugasnya dengan tekun. Bahkan kami dapat sampaikan kepada hadirin masa raya Advent ketiga yang terhormat, sempat ada yang terpapar COVID-19. Tetapi syukur
mereka dapat melewati tantangan itu dengan baik oleh pertolongan Tuhan melalui perawatan tenaga medis yang mereka terima. Tak lupa pula saya menyebut pada kesempatan ini para pengabdi yang tergabung dalam KKPD di berbagai wilayah. Mereka ini pun telah berperan dalam menggalang dukungan kepada LAI, sehingga program-program LAI, khususnya pengadaan dan distribusi Alkitab kepada saudara-saudara warga gereja di berbagai pelosok yang sangat terpencil di Indonesia, dapat dilaksanakan. Terima kasih kepada saudara-saudara. Tuhan memberkati. Yang jelas, pesan Natal bersama PGI KWI tahun 2020 yang disampaikan di bawah tema "Dan mereka akan menamakan dia Immanuel", Matius 1 ayat 23, telah menjadi pengalaman nyata kita bersama, yaitu ketika kita tetap tekun berpegang teguh pada janjinya bahwa Allah senantiasa menyertai kita. Allah dalam Yesus Kristus senantiasa bersama kita. Itu janjinya, dan janji itu dipenuhinya, sebagaimana yang kita saksikan dan alami hingga saat ini. Tuhan Yesus Kristus tidak pernah mungkir janji. Ia pasti memenuhi janjinya. Dalam semangat dan tekad yang bertumbuh dari iman akan pernyataan Tuhan, LAI akan tetap menjalankan tugas pelayanannya kepada gereja-gereja dan semua umat yang mendambakan firman Allah sampai kepada mereka dalam bahasa yang dapat mereka fahami. The show must be going on, apapun yang terjadi di atas muka bumi ini. Di bawah tema "Aku menyertai kamu sampai akhir zaman", Matius 28 ayat 20, LAI telah menyusun RPKA K 2021 dan telah disetujui oleh pembina dalam rapat tanggal 27 November 2020 yang lalu. Kendati pandemi COVID-19 belum juga reda, bahkan second wave kelihatan tetap meningkat di berbagai wilayah di Republik kita, LAI telah menyusun RPAK 2021 dengan penuh optimisme. Optimisme memang harus selalu ada di dalam hati kita. Dan ingatlah, karena apa yang dikatakan oleh Yesus, "Aku menyertai kamu sampai akhir zaman." Saudara-saudara, sidang masa raya Advent yang ketiga yang saya hormati, kepada kedua saudara saya, Sigit Triyono sebagai Sekum, bersama Amunir Roni sebagai Bendahara Umum, satukan hati dan padukan semangat untuk memimpin lembaga pelayanan kita ini dalam day-to-day operasional, memimpin para staf dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara, akhirnya perkenankan saya mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada para mitra, kepada lembaga-lembaga gerejawi aras nasional, kepada pimpinan-pimpinan gereja yang telah menandatangani MOU dengan Lembaga Alkitab Indonesia. Terima kasih atas dukungan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Last but not least, terima kasih saya ucapkan atas nama pengurus
kepada seluruh staf di kantor pusat, di percetakan Danggewer, di kantor perwakilan Jayapura, Makassar, Manado, dan Medan, berserta seluruh staf. Terima kasih atas kerja saudara-saudara. Tuhan memberkati pekerjaan kita. Sekian, selamat menjalani masa Advent ketiga, menyongsong Natal 2020. Sekian. Demikianlah sambutan yang disampaikan oleh Ketua Umum Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia. Kepada Bapak diucapkan terima kasih, Tuhan senantiasa memberkati. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih dalam Yesus Kristus, kita akan masuk dalam ibadah penyambutan Natal. Kita bersyukur bahwa pada hari ini Roh Kristus telah mempersatukan kita untuk menanti dan mengharapkan belas kasihan Allah atas kehidupan pribadi, keluarga, dan pekerjaan dalam ibadah terang lilin Advent. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Tiap hari kita disambut dengan konflik dan ketegangan. Ditampilkan di hadapan kita dari layar televisi, radio, media sosial, dan berita yang masuk ke jangkauan kita. Tiap hari ada saja yang mengalami penderitaan. Di sini bencana alam terjadi, di sana ada kejahatan dan peperangan. Di tempat lain terjadi kelaparan. Melihat ketidakadilan dan korupsi di mana-mana, sepertinya dunia ini bertambah buruk hari demi hari. Semua ciptaan merintih dan berteriak, menginginkan keadaan menjadi baik dan dipulihkan kembali. Ketika engkau bersedih dan menangis akan kondisi saat ini, itu tandanya engkau memiliki sesuatu dalam dirimu. Ketika engkau mendambakan kedamaian dan keutuhan bagi jiwa-jiwa di dunia, engkau sebetulnya sedang menghasratkan datangnya kerajaan Allah. Itulah kabar baik yang diberitakan para gembala. Kami menantikanmu dalam pengharapan. Maranatha.
Ya Allah, pandanglah kami umat-Mu yang sedang bergumul di dalam dunia ini. Berat pergumulan karena pelanggaran dan dosa menindas kami. Saat ini, mata kami melihat sambil menantikan belas kasih-Mu, ya Tuhan. Ingatlah akan umat-Mu ini, ya Tuhan, sebab kami datang kepadamu dengan membawakan permohonan karena penyesalan dan untuk pertobatan. Perayaan ibadah Advent mengingatkan akan kelahiran Yesus Kristus. Dan untuk menyongsong kedatangannya, marilah kita menghabiskan perayaan masa raya Advent ini di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Persiapkan hati kami, ya Tuhan, bukan dengan kekuatan kami, tapi dengan pertolongan Roh Kudus. Tolonglah kami agar dapat menyambut kedatangan Yesus Sang Juru Selamat dalam pertobatan dan pengharapan akan janji Kristus Tuhan kami. Kami hendak memuji-Mu dengan penuh sukacita. Kami bersyukur untuk pengharapan, damai, sukacita, dan kasih yang Engkau nyatakan melalui Tuhan Yesus Kristus bagi manusia dan alam semesta.
Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Yusuf berjalan ke Betlehem dengan Maria yang sedang mengandung. Namun, tidak ada tempat di penginapan. Tidak ada seorang pun mau berbagi kamar bagi Maria yang hendak melahirkan. Apakah kita dapat melakukan sesuatu yang lebih baik jika saat itu kita ada di Betlehem? Tentu kita dapat katakan, ya, kami pasti bisa lakukan yang terbaik bagi bayi Yesus. Jika saudara dapat berkata seperti itu, mengapa saudara tidak peduli dengan orang-orang sekitarmu? Mereka yang menderita karena terkapar wabah virus corona, mereka yang kehilangan pekerjaan, bahkan mereka yang hidupnya terpuruk akibat berbagai tekanan hidup. Dan ketika kita hadir sebagai persekutuan tubuh Kristus, ada bagian tubuh Kristus di pelosok negeri yang membutuhkan Alkitab sebagai pedoman iman dalam hidup mereka. Karena kondisi ekonomi, karena kondisi geografis, mereka tidak mampu mewujudkannya. Orang-orang yang menderita itu adalah perwujudan Kristus yang dari dalam hidup kita. Tidakkah kita dapat berbagi berkat dan mendoakan mereka, sebab Natal yang sesungguhnya adalah pernyataan kasih Kristus bagi hidup manusia. Ya Kristus penebus, lihatlah kami yang berkumpul saat ini. Kami malu akan perkataan dan perbuatan yang tidak sepadan dengan kebenaran-Mu. Kami kurang peka mendengar seruan-Mu yang tercetus dari mulut sesama yang menderita. Kami kurang peduli berbagi kasih serta terhadap saudara-saudara kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Ajarlah kami untuk memperbaharui hidup kami dan layakkan kami menjadi kepanjangan tangan-Mu untuk melayani sesama. Dosaku
Kuatkanlah hatimu dan angkat wajahmu. Pandanglah Allah yang mencurahkan kasih karunia. Dia Muhalis dan Tuhan kita, Yesus Kristus yang telah membebaskan kita. Dialah satu-satunya penebus. Dialah Bapa kita, sebab Dialah yang mengenal kita secara pribadi. Marilah angkat pujian dan sambutlah kedatangannya dengan sukacita.
Boleh bertemu secara virtual saat ini dari berbagai kota di Indonesia, dan kita betul bersyukur atas pemeliharaan Tuhan yang sungguh nyata dalam kehidupan kita. Kita akan bersama merenungkan, mendengarkan firman Tuhan. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan, dalam beragam keterbatasan kami untuk bisa berkumpul, berinteraksi satu dengan yang lain. Dalam beragam keterpurukan kehidupan kami karena dampak dari pandemi COVID-19 yang melanda seluruh muka bumi dan bangsa kami ini. Kami bersyukur kalau sampai hari ini kami tetap punya asa dan pengharapan yang besar. Boleh terus melihat campur tangan-Mu dalam hari-hari kehidupan kami. Dan bersama dengan segenap keluarga Lembaga Alkitab Indonesia sore ini, kami berkumpul bersama-sama untuk menyambut Natal. Mengingat bagaimana seperti yang dituliskan di dalam kitab-kitab-Mu sejak dahulu kala, bahwa Mesias Sang Juru Selamat itu akan hadir di tengah-tengah kami. Tolong hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang Tuhan mau. Segala kelemahan, keterbatasan, ketidaklayakan pada diri hamba-Mu, biarlah tidak menjadi halangan bagi Tuhan untuk menyapa kami dan berbicara lebih jauh lagi ke dalam hati dan kehidupan kami. Ambil alih pemberitaan firman dari tempat ini kata demi kata, dan biarkan Tuhan, sabda Tuhan boleh ambil tempat yang terbaik dalam kehidupan kami. Berbicaralah ke tengah-tengah kami Tuhan, nyatakan isi hati kehendak Tuhan buat kami sekalian. Hanya di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Terpuji nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, terkait dengan tema Natal bersama, tema Natal nasional bersama tahun ini, saya ingin bacakan satu bagian dari firman Tuhan dari Injil Matius pasal pertama ayat 18 sampai ayatnya yang ke-25. Injil Matius pasal yang pertama ayat 18 sampai ayat yang ke-25, dan yang saya pikir menarik sekali adalah cerita ini, perikop ini dituliskan setelah silsilah Kristus itu dituliskan. Jadi setelah sejarah perjalanan Kristus yang dituliskan dalam sejarah, dicatat dalam kitab-kitab itu, kemudian disampaikan bagaimana Kristus hadir dalam sejarah perjalanan umat manusia sekian generasi, dari Abraham, Daud sampai kepada Yesus Kristus. Saya bacakan saudara-saudara Injil Matius pasal pertama ayat 18 sampai ayatnya yang ke-25. Firman Tuhan demikian. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dan dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak-anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak dari itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi ia tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Tuhan menyelamatkan. Ya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, itu bacaan kita hari ini. Satu pertanyaan yang paling mendasar dari bacaan hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, rekan-rekan, keluarga besar LAI dimanapun berada, satu pertanyaan paling mendasar sebenarnya gini. Terkait dengan tema, mereka akan menamakan dia Immanuel, Immanen Elohim. Itu. Jadi Allah yang tidak transenden jauh, tapi dia Immanen, ada di sini. Immanen Elohim, Allah yang ada bersama dengan kita. Satu pertanyaan penting begini. Kalau Tuhan mau menyatakan dia hadir bersama dengan kita, pertanyaan pentingnya adalah, kalau Tuhan mau menegaskan, mau meyakinkan kita bahwa dia ada bersama dengan kita, pertanyaannya adalah, kenapa harus pakai lahir? Gitu. Kenapa harus pakai peristiwa lahir dalam diri anak manusia, berbaur dengan kehidupan manusia? Kenapa enggak Tuhan hadir saja gitu? Hadir saja, dia menegaskan kehadirannya. Ya, entah dia datang seperti malaikat, entah dia datang seperti dewa. Pertanyaannya, kalau Tuhan mau menegaskan bahwa dia hadir bersama dengan kita, pertanyaan pentingnya adalah, kenapa harus pakai lahir? Kalau gubernur lahir, cocok itu. Kalau presiden lahir, cocok itu.
Kalau direktur lahir, profesor lahir, cocok itu. Tapi kalau Tuhan lahir, cerita dari mana ada Tuhan lahir? Ada Allah yang lahir gitu. Itu pertanyaan pentingnya Bapak Ibu Saudara. Kalau Tuhan mau menyatakan dia hadir bersama dengan kita, dia imanen, dia ada bersama dengan kita, pertanyaan pentingnya adalah kenapa harus pakai lahir? Saya pikirkan persoalan paling besar yang membuat Kristus ditolak oleh begitu banyak orang sampai pada titik ini adalah karena dia masuk ke dalam kehidupan manusia, mengambil rupa kehidupan manusia yang sangat hina, yang membuat dia ditolak bahkan oleh bangsanya sendiri. Jadi pertanyaannya, kalau Tuhan mau menyatakan dia ada bersama dengan kita, dia hadir bersama dengan kita, ya kenapa nggak hadir saja gitu dalam bentuk malaikat, dalam bentuk dewa dewi atau apa saja, nggak usah pakai lahir gitu. Jangankan kita, Yusuf saja nih kan bermaksud menceraikan siapa? Maria. Kenapa? Pasti Yusuf pikir, loh, kok tunangan saya hamil, saya kan nggak bikin apa-apa gitu loh. Jadi coba bayangkan, jangankan orang lain, Yusuf pun sulit paham gitu loh, sulit mengerti. Karena itu pertanyaan penting Bapak Ibu sekali lagi, pertanyaan paling mendasar adalah kalau Tuhan mau menegaskan bahwa dia ada beserta dengan kita, dia hadir bersama dengan kita, pertanyaan pentingnya adalah kenapa harus pakai lahir? Kenapa harus demikian? Allah harus menjelaskan cara hadirnya. Di kandang domba pula, sudah pakai lahir, lahirnya juga bukan di rumah sakit, kandang domba pula, di tempat yang paling hina, habis itu hidupnya pun dalam kehinaan, kepaparan, kemiskinan, habis itu mati pula dengan cara yang paling terkutuk, disalib. Tuhan yang lahir dan menyatu dengan kehidupan manusia, Tuhan yang maha suci, maha kudus itu hadir dan menyatu dengan kehidupan manusia yang sangat berdosa. Jadi sekali lagi pertanyaan paling mendasar Bapak Ibu Saudara terkait dengan bacaan, terkait dengan tema Natal tahun ini adalah kalau Tuhan mau menjelaskan, meyakinkan kita bahwa dia hadir bersama dengan kita, persoalan pentingnya adalah ngapain pakai lahir gitu loh. Kenapa dia harus pakai lahir? Kenapa harus ada Natal? Peristiwa yang seperti ini, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, itu perenungan yang muncul pertama. Nah karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya waktu ditanya seperti itu saya bilang begini, lalu saya tanya, kalau Tuhan tidak lahir, bagaimana saya harus mengerti? Cara apa? Kalau memang Tuhan, kalau kita katakan kenapa harus lahir? Pertanyaannya kita balik saja. Kalau Tuhan tidak lahir, Tuhan tidak hadir dalam kehidupan kita yang begitu seperti ini, lalu menurutmu bagaimana cara Tuhan menyampaikan pesan tentang dia hadir dalam kehidupan kita yang paling buruk sekalipun? Mau hadir bagaimana? Apakah Tuhan harus hadir seperti komentator, penonton yang ada di tribun penonton sibuk komentar, atau penonton yang sibuk bertepuk tangan tanpa dia tahu, langsung merasakan pergumulan orang, pemain yang ada di dalam satu gelanggang pertandingan? Tidak mungkin saudara. Nah jadi makanya saya katakan menarik sekali Bapak Ibu teman-teman sekalian, penegasan Kristus sebagai Mesias, kalau baca Alkitab, kalau perhatikan Alkitab dengan baik, penegasan Yesus sebagai anak Allah, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Coba perhatikan penegasan itu muncul di mana? Pertama kali diucapkan itu suara dari sorga kepada Yesus, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Kapan peristiwa itu muncul? Bukan pada saat Yesus buat mujizat, bukan pada saat, coba bayangkan ya, penegasan Yesus, penegasan suara dari sorga, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, tidak muncul pada saat Yesus buat mujizat, air jadi anggur, Yesus bangkitkan orang mati, bukan. Tapi kalau baca Injil dengan baik, luar biasa, proklamasi Yesus sebagai anak Allah itu muncul di mana? Pertama kali diucapkan pada saat apa? Yesus dibaptis. Ada apa dengan baptisan Yesus? Saya pikir sederhana. Apa artinya Yesus dibaptis? Saya pikir kita semua tahu Yesus dibaptis itu kan oleh Yohanes Pembaptis, dan baptisan Yohanes itu adalah baptisan pertobatan. Artinya orang yang dibaptis oleh Yohanes adalah orang yang berdosa, yang mau bertobat. Pertanyaannya, kalau Yesus dibaptis oleh Yohanes lalu Yesus mau bertobat, dosanya apa? Lalu kenapa dia harus dibaptis? Saya pikir sederhana. Ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes, yang terjadi Bapak bisa bayangkan, ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes itu berarti apa? Saat Yesus dibaptis dia berdiri dalam antrian, dia berdiri dalam barisan, deretan, antrian orang-orang berdosa. Jadi ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes, apa yang dia perlihatkan? Dia sedang menempatkan dirinya pada posisi manusia yang berdosa.
Dan yang luar biasa adalah apa? Penegasan Yesus sebagai anak Allah, ini anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Sekali lagi, tidak terjadi pada saat Yesus bikin mujizat, bangkitkan orang mati dari kematiannya, bangkitkan Lazarus, tidak. Tapi justru ketika dia menempatkan dirinya pada posisi manusia yang berdosa. Allah yang otentik, sungguh-sungguh Allah, justru terjadi ketika dia menempatkan dirinya betul-betul pada posisi manusia yang berdosa. Makanya ada yang suka tanya, Pak Pendeta, bagaimana mungkin dia Tuhan? Ya, kenapa dia harus teriak di kayu salib, Eloi Eloi lama sabachthani? Kalau memang dia Tuhan, ngapain dia teriak di kayu salib, Eloi Eloi lama sabachthani? Saya bilang, baca Injil dengan bagus. Setahu saya, Yesus selalu panggil Allah itu dengan Bapa, selalu Bapa, selalu Bapa. Hanya sekali dia panggil. Hanya sekali dia panggil Allah itu dengan Allah, tidak dengan Bapa, sekali saja. Yaitu ketika dia berada di mana? Ketika dia berada di salib. Kenapa dipanggil Allah Bapanya itu dengan Allah ketika dia berada di salib? Sederhana, sebab ketika dia berada di salib, dia sedang menempatkan dirinya pada posisi manusia yang terkutuk dan terpisah dari Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, luar biasa. Jadi kalau ditanya, kenapa Allah Immanuel, Allah yang hadir beserta dengan kita, harus hadir dengan cara seperti ini, pakai lahir? Sederhana, inilah bentuk kasih Allah yang mau memperlihatkan dengan sungguh-sungguh bahwa dia bersedia berada pada titik yang paling rendah, titik yang paling sunyi, titik yang paling sepi di dalam hidupmu. Allah yang berinkarnasi itu kan, itu yang paling sulit kan sebenarnya. Allah yang jadi manusia. Tidak ada satu agama pun yang menjelaskan Allah yang jadi manusia gitu loh. Allah yang masuk ke dalam dunia orang yang sangat berdosa. Tidak ada. Tapi Natal, Allah yang hadir dalam rupa manusia, sesungguhnya adalah satu tempat di mana Allah menegaskan bahwa di dalam tempat yang paling hina, paling menakutkan, paling sepi, dia ada di sana. Saya ingat di gereja ini mungkin tahun lalu, ya, bisa dibayangkan ya, perayaan Jumat Agung, besoknya itu Sabtu Sunyi, ya. Kristus ada dalam kubur, besoknya lagi kan Paskah. Lalu orang tanya, bagaimana harus mengerti Sabtu Sunyi saat Kristus ada di dalam kubur? Apa pesan yang Tuhan mau sampaikan kepada kita? Saya bilang luar biasa, ya. Kan kalau selamat Natal sering lah itu ya, selamat Jumat Agung, Paskah gitu. Tapi Sabtu Sunyi saat Kristus ada di dalam kubur, saya katakan itu luar biasa sebenarnya. Ya. Kubur itu tempat yang paling menakutkan, Ibu Bapak. Kubur itu tempat yang paling sepi. Kubur itu tempat yang paling menyeramkan. Kubur itu tempat yang paling menyedihkan. Kubur adalah tempat di mana saya berteriak sekeras-kerasnya dan tidak seorang pun bisa dengar. Kubur itu apa? Saya katakan secinta-cintanya saya ke seseorang, orang tua ke anak-anak, orang tua suami istri, istri ke suami. Kalau yang dicintai duluan meninggal, kita nggak mungkin temani dia dalam kubur. Paling hanya sampai di tepi kubur. Karena itu, ketika hari itu Kristus ada di dalam kubur, apa yang Tuhan mau ajarkan? Tuhan bilang satu hal, bahwa apa, Pendeta Alfred? Di tempat yang paling sepi, di tempat yang paling menyeramkan, tempat di mana kau merasa seorang diri dan tidak seorang pun ada yang bisa mendengarkan suaramu, kau harus tahu bahwa di tempat yang paling menakutkan seperti itu sekalipun, Immanuel, Tuhan ada. Saya coba bayangkan saudara-saudara. Lalu andai kata Kristus tidak lahir, tidak mati, tidak dikuburkan, lalu apa? Apa yang bisa jadi keyakinan buat saya bahwa Allah itu betul-betul imanen ada di sini? Tidak ada cara lain. Satu-satunya cara yang bisa memastikan bahwa Allah betul-betul bersedia hadir bahkan dalam titik terkelam, tersakit, terhitam dalam hidup kita, itu adalah apa? Dia berinkarnasi. Allah yang menjadi manusia. Makanya Ibu Bapak Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Yohanes 3:16 kan katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Natal adalah apa? Pesan kasih Allah yang pertama, bahwa dia betul-betul bersedia berada bersama dengan kita.
berada di titik-titik yang paling sepi, paling menyakitkan, dalam ruang-ruang isolasi. Ketika saya tidak tahu harus berbicara dengan siapa, ketika saya tidak tahu harus bertukar pikiran dengan siapa, ketika saya tidak tahu harus bercakap dengan siapa. Jadi itu yang pertama. Allah hadir, Immanuel, peristiwa Natal adalah satu pesan dari Tuhan, peristiwa yang mau menegaskan bahwa Tuhan sungguh mau hadir di dalam kehidupan manusia. Itu yang pertama, saudara-saudara. Yang kedua, bacaan kita tadi mengatakan peristiwa Natal itu harus terjadi, ya, ayat 22-23, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Luar biasa, saudara-saudara. Natal harus terjadi, seorang perawan harus melahirkan, ya, seorang anak laki-laki yang diberi nama Immanuel. Sebab apa? Supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh para nabi. Saya nggak tahu ini, tapi pasti coba bayangkan, saya bisa bayangkan ya, luar biasa ini. Belum ada LAI waktu itu ya, tapi ini sudah dituliskan nih berabad-abad. Saya kalau baca silsilah ini, Matius pasal 1, panjang sekali di silsilah. Coba bayangkan tuh. Coba andai kata ini nggak ditulis, bagaimana harus menjelaskan itu dulu, gitu loh. Tapi syukur kepada Tuhan, mungkin ini ada orang-orang yang mau menuliskan secara teratur hal-hal yang sudah terjadi dahulu ratusan tahun sebelumnya dituliskan secara turun-temurun. Saya bisa bayangkan dulu sulitnya orang. Sekarang kan bisa copy paste komputer dan segala macam ya. Dulu kalau orang nulis itu kan luar biasa, naskah-naskah Alkitab ya, di kulit-kulit binatang, di papirus dan segala macam. Bisa bayangkan dulu itu harus tulis tangan. Kalau salah bagaimana itu dan segala macam. Alkitab saja tebal begini, coba bayangkan, saya nggak bisa bayangkan. Ya. Tapi Bapak Ibu coba lihat tuh, luar biasa. Ya. Nah, yang menarik adalah apa? Natal harus terjadi supaya genap firman Tuhan. Artinya apa yang sudah disampaikan dalam sejarah itu betul-betul tergenapi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Allah betul-betul hadir bekerja dalam sejarah kehidupan umat manusia. Saya pikir kalau orang ke Israel, jalan-jalan ke sana, sudah lihat Yerusalem, sudah lihat Galilea, sudah lihat Nazaret, sudah lihat misalnya kota Haifa dan segala macam. Dia lihat kota Bethlehem yang kampung kecil itu. Dia akan bilang, Pak Pendeta, kenapa Mesias harus lahir di Bethlehem? Ini kampung kecil, sulit terkenal nih. Kalau Mesias mau lebih cepat terkenal, harusnya dia lahir di Yerusalem, harusnya dia lahir di Nazaret, Galilea, kota yang jauh lebih besar. Tapi kenapa harus lahir di Bethlehem? Saya bilang sederhana, dia harus lahir di Bethlehem sebab apa? Sekali lagi, apa yang diucapkan oleh hamba Tuhan, nabi Tuhan, apa yang difirmankan Tuhan harus digenapi. Mika 5 ayat 1. Tapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda. Coba ingat tuh. Tapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit seorang juru selamat. Natal harus terjadi. Seorang perawan akan melahirkan seorang bayi laki-laki dan menamakan dia Immanuel. Itu harus terjadi. Sebab apa? Semua memperlihatkan betapa rancangan Tuhan sungguh-sungguh harus digenapi. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya tertarik sekali melihat silsilah Kristus yang dituliskan di sini. Bapak Ibu, ya, Allah bukan hanya sekedar hadir dalam sejarah, ya, tidak hanya sekedar hadir dalam sejarah. Ya, kalau lihat ini kan, inilah silsilah Yesus Kristus, artinya betul-betul bukan sekonyong-konyong tuh tiba-tiba Tuhan hadir gitu loh. Tapi betul-betul melalui perjalanan panjang sejarah kehidupan manusia, Allah yang hadir dalam sejarah. Dan yang menarik, dia bukan sekedar hadir, tapi coba lihat cara hadirnya. Bukan sekedar hadir, tapi cara hadirnya. Bapak Ibu bisa perhatikan nih, saya baca beberapa ayat saja ini di depannya. Menarik sekali Bapak Ibu saudara. Matius pasal 1, saya baca ayat 1 sampai 6. 6 ayat saja, bagian depan. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham mempernakkan Ishak. Siapa istri Abraham? Sarah. Nggak ditulis. Kenapa nggak ditulis? Sebab buat orang Yahudi yang penting nama bapaknya.
Gak usah cari nama ibunya, asal bapaknya jelas lah kira-kira gitu. Abraham mempernahkan Ishak, tidak disebutkan nama istri Abraham. Ishak mempernahkan Yakub, tidak disebutkan nama istri Ishak. Ribka itu perempuan cantik nenek moyang Israel, tidak disebutkan. Yakub mempernahkan Yehuda dan saudara-saudaranya, juga tidak disebutkan. Jadi Sarah, Ribka, Lea, istri 3 nenek moyang Israel, 3-tiganya tidak disebutkan. Coba lihat ayat 3. Yehuda mempernahkan Peres dan Serah dari Tamar. Tamar disebutkan. Sarah enggak, Ribka enggak, Lea tidak. Tamar disebutkan. Siapa Tamar? Kejadian 38. Lagi-lagi nih dicatat dalam Alkitab. Saya pikir luar biasa firman Tuhan nih. Tidak ada yang disembunyikan, dicatat dengan begitu jelas. Yehuda mempernahkan Peres dan Serah dari Tamar. Perempuan pertama yang disebutkan adalah Tamar. Siapa Tamar? Nanti kita boleh baca Kejadian 38. Tapi kita tahu ada cerita yang menyesakkan dada di sana gitu loh. Ya. Tamar itu anak menantu dari Yehuda. Jadi Yehuda punya anak dari anak mantunya. Tapi oke lah, itu nanti persoalan di belakang. Peres mempernahkan Hesron, Hesron mempernahkan Ram, Ram mempernahkan Abinadab, Abinadab Nahson, Nahson mempernahkan Salmon. Semua nggak disebutkan. Salmon mempernahkan Boas dari Rahab. Perempuan kedua yang disebutkan siapa? Rahab. Siapa Rahab? Pelacur di kota Yeriko. Saya teruskan. Salmon, Boas mempernahkan Obed dari Rut. Siapa Rut? Rut perempuan baik-baik gitu loh. Tapi dia perempuan Moab, dianggap orang luar, kafir dan segala macam. Obed mempernahkan Isai, Isai mempernahkan Raja Daud. Ibunya Daud gak dituliskan siapa namanya. Daud mempernahkan Salomo dari istri Uria. Oh, ini cara nulisnya pun gimana gitu. Coba dia bilang saja Daud mempernahkan Salomo dari Betsheba gitu loh. Ini Daud mempernahkan Salomo dari istrinya orang gitu kan. Tapi coba lihat Bapak Ibu Saudara, apa yang mau dijelaskan dari cerita ini loh. Ya, tadi menarik sekali, cerita kelahiran Yesus itu ditulis tepat setelah silsilah ini. Dia mau menjelaskan bahwa peristiwa kelahiran Yesus itu menempuh perjalanan sejarah kehidupan manusia. Dan yang luar biasa, Allah tidak hanya hadir dalam sejarah manusia, tapi coba lihat cara hadirnya. Menarik sekali Ibu Bapak. Sekali lagi, Injil Matius, orang Yahudi tidak perlu tuliskan nama perempuan. Orang tidak akan tanya siapa nama ibunya. Sarah, Ribka, Lea tidak dituliskan. Tapi dengan sengaja Injil Matius menuliskan 4 nama perempuan yang 4-empatnya punya satu kesamaan. Yaitu apa? 4-empatnya punya masa lalu yang buruk. Dan karena itu pesan pentingnya adalah apa? Cerita ini mau menjelaskan bahwa apa? Natal itu luar biasa. Tuhan yang mengampuni dosa itu luar biasa. Seburuk apapun hari kemarin, sekelam apapun masa lalu kita, anugerah kasih Tuhan itu selalu bisa membuat hari depanmu terang benderang luar biasa. Dan itulah saudara-saudara, Allah hadir dalam sejarah kehidupan manusia lewat cara-cara yang begitu menyakitkan, lewat cara-cara yang begitu penuh dengan beragam persoalan dan malapetaka. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kita bisa berkumpul bersama-sama sore malam ini bersama-sama dengan semua teman-teman dari berbagai tempat di Indonesia, dari berbagai kota di Indonesia. Hari ini kita diingatkan bahwa pandemi COVID-19 yang belum berlalu ini memang begitu menyesakkan kita, berdampak ke beragam aspek kehidupan kita. Tapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita betapa Immanuel, Allah itu ada bersama dengan kita. Dia hadir tidak hanya dalam sukacita kita hari ini. Dia hadir bahkan di titik yang paling sepi, titik yang paling hina, titik yang paling kelam, titik yang paling menyedihkan dalam hidup kita. Dia bersedia hadir. Karena itu mari kita tatap hari ke depan dengan penuh pengharapan, sebab Allah hadir bersama dengan kita. Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Selamat Natal, Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Sepanjang hari Tuhan telah merahmati kita dengan kebajikannya. Ia memberi kekuatan supaya kita memperoleh penghasilan. Karena itu, marilah kita membawa pemberian dengan sukarela. Jangan dengan duka atau paksa, sambil mengucapkan syukur oleh Dia, Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Bagi umat yang melaksanakan ibadah secara bersama-sama,
dapat memasukkan persembahan di dalam kotak yang sudah disediakan. Dan bagi umat yang beribadah melalui ruang Zoom, dapat memberikan persembahan melalui transfer. Persembahan syukur diperuntukkan untuk pelayanan SDK, penerjemahan, pencetakan, dan penyebaran kabar baik bergambar bahasa Sabi. Sepanjang hari Tuhan telah merahmati kita dengan kebajikan-Nya. Ia memberi kekuatan supaya kita memperoleh Mari kita satu dalam doa syukur dan syafaat kita. Kita berdoa. Segala hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur sore hari ini melalui Lembaga Alkitab Indonesia boleh mempersekutukan kami bersama dalam kami menyambut merayakan hari kelahiran Sang Juru Selamat kami Yesus Kristus yang adalah Immanuel. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu yang boleh disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Dr. Alfred Anggui. Kami bersyukur firman yang senantiasa memberikan kekuatan bagi kami dalam kami memaknai apa arti kelahiran Sang Juru Selamat kami ke dalam dunia ini. Kami berdoa bagi pimpinan Lembaga Alkitab Indonesia. Kami percaya bahwa Tuhan yang memberikan kekuatan hikmat bagi mereka dalam mengangkat tugas dan tanggung jawab. Secara khusus Tuhan, kami percaya bahwa Engkau boleh memakai Lembaga Alkitab Indonesia untuk menyatakan kesaksian-Mu di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah bangsa negara, bahkan dimanapun Tuhan tempatkan kami. Kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan, bersama dengan pemerintah kami, bangsa negara ini, di dalam mengatasi inflasi yang dihadapi oleh bangsa negara kami. Kami percaya bahwa hanya oleh hikmat-Mu ya Tuhan boleh memperlengkapi pemerintah kami, dapat mengangkat tugas tanggung jawab dengan baik, menyelesaikan begitu banyak persoalan-persoalan yang dihadapi oleh bangsa negara ini,
Secara khusus Tuhan yang dihadapi oleh bangsa negara bahkan dunia dengan adanya COVID-19, kami percaya dengan cara Tuhan sendiri boleh menyatakan berkat bagi kami semua, sehingga bersama-sama boleh kami dijauhkan dari penyebaran COVID-19 yang ada. Kami berdoa bagi segenap umat Tuhan dimanapun mereka berada, mereka yang terdampak dari COVID-19 ini. Kami percaya melalui bangsa negara ini ya Tuhan, Engkau boleh memakai pemerintah dan kami semua, bahkan sebagai gereja, untuk boleh berbagi berkat bersama-sama, sehingga kami pun merasakan betapa besarnya kasih-Mu ya Tuhan. Berkat-Mu Engkau tetap menyatakan bagi kami bersama-sama di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan dalam rangka peran gereja yang Tuhan boleh utus ke dalam dunia ini untuk membantu sesama kami secara kreatif dalam rangka bagaimana membiayai segala kebutuhan hidup mereka di tengah pandemi saat ini. Biarlah hikmat-Mu ya Tuhan Engkau perlengkapi bagi kami semua sebagai gereja untuk bersama-sama saling peduli satu dengan yang lain, sehingga kami tetap menikmati berkat anugerah Tuhan dalam kehidupan bergereja. Kami berdoa satu pergumulan yang dihadapi oleh Lembaga Alkitab Indonesia saat ini dengan menurunnya produk percetakan yang mereka boleh hadapi. Namun kami yakin dan percaya bahwa dengan cara Tuhan sendiri membukakan jalan yang terbaik bagi Lembaga Alkitab Indonesia, sehingga pada masa-masa yang akan datang produk cetak akan semakin meningkat dengan cara yang Tuhan boleh pakai untuk menjadi saksi Tuhan melalui Alkitab yang boleh dicetak dengan berbagai bahasa, dengan berbagai bahasa daerah yang semakin akan disebarkan di berbagai daerah yang ada di Indonesia di tempat ini. Kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan untuk semua yang Tuhan boleh pakai di dalam ibadah kami pada saat ini. Kami bersyukur di beberapa tempat tim multimedia baik yang ada di Toraja, perwakilan-perwakilan yang ada di Indonesia. Berkati mereka Tuhan dalam tanggung jawab yang Tuhan boleh percayakan. Biar bersama-sama tetap mengangkat tugas pelayanan dimanapun Tuhan boleh tempatkan. Bahkan kami berdoa bagi panitia yang telah menyelenggarakan ibadah secara virtual saat ini. Berkati ya Tuhan dalam tugas, dalam tanggung jawab yang Tuhan juga sudah anugerahkan kepada mereka masing-masing. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan di tengah ibadah penyambutan Natal pada sore hari ini. Kami bersama telah menyatakan tanda ungkapan syukur kami atas berkat anugerah-Mu yang Engkau terus nyatakan bagi kami bersama. Tuhan berkati, biar semuanya terus boleh dipakai, dipergunakan dengan baik untuk boleh memberitakan firman-Mu di tengah dunia ini. Tuhan terus memberkati semua yang ada pada diri kami. Ajar kami ya Tuhan untuk senantiasa mempergunakan segala berkat yang Tuhan tetap anugerahkan dalam sepanjang kehidupan kami. Kami serahkan kehidupan kami malam hari ini. Biarlah Tuhan yang terus menuntun memberkati kami, sehingga kami tetap menikmati berkat dan anugerah-Mu dalam sepanjang kehidupan kami bersama. Ini syukur kami kepada-Mu ya Tuhan. Ini doa kami, ampuni kami, terima dengarkan kami yang datang kepada-Mu. Melalui anak-Mu Tuhan kami Yesus Juru Selamat kami bersyukur, kami berdoa kepada-Mu. Haleluya. Amin. Hai, mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Bethlehem. Marilah pandang Tuhan bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Bernyanyilah kamu tentara
umatku. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Hai, mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Bethlehem. Marilah pandang Tuhan bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Bernyanyilah kamu, tentara malaikat, turut bernyanyi memuji Dia. Pujilah Tuhan, Juru Selamat dunia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. adalah pengalaman iman yang dahsyat. Dalam kondisi apapun, Allah mendorong kami untuk terus melangkah melayani umat dan menjalankan mandat yang telah dipercayakan kepada kami. Dengan penuh keyakinan, kami terus mengembangkan kreativitas dan inovasi yang bertujuan memberikan kekuatan, penghiburan, pengharapan, dan membangun optimisme kepada umat di tengah banyaknya ketidakpastian. Terpujilah nama Tuhan. Engkau telah menjadikan umat menjadi sadar akan kehadiran kami, Lembaga Alkitab Indonesia, tengah-tengah kehidupan mereka sehari-hari. Umat menjadi lebih mencintai Alkitab dan rajin membacanya. Umat menjadi lebih dekat dengan Engkau dan memiliki kekuatan serta pengharapan yang bersumber dari Tuhan saja. Memasuki masa Natal ini adalah hari-hari perkenanan Tuhan bagi kita semua. Saat Tuhan berkenan, maka apa yang Tuhan tentukan bagi kita tidak akan ada yang mampu menghalanginya. Kelahiran Yesus adalah pemenuhan janji keselamatan melalui Yesus Kristus. Dan puncak dari cinta kasih Allah kepada kita adalah penebusan dosa melalui penderitaan Yesus Kristus di kayu salib. Dia yang telah membebaskan kita dari belenggu dosa yang mengikat dan memberikan kita pengharapan baru untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Marilah dengan penuh sukacita kita bersama-sama menyiapkan diri menyambut Sang Juru Selamat yang akan menggenapi janjinya bahwa Dia akan menyertai kita selama-lamanya. Immanuel. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, segenap jemaat Tuhan, keluarga besar Lembaga Alkitab Indonesia dari berbagai tempat di Indonesia, kembali dan pergilah. Kita pergi lanjutkan seluruh kehidupan ke depan dengan penuh pengharapan. Kita tidak pernah kehilangan semangat dan pengharapan untuk terus menuliskan, menceritakan Injil Yesus Kristus dan mewartakan kabar sukacita itu bagi setiap orang yang kita temui dalam beragam kehidupan kita.
Allah beserta kita itu adalah pegangan pasti, jaminan pasti bahwa dalam setiap kehidupan kita Dia hadir selalu menolong dan memberikan kekuatan yang terbaik. Saudara-saudara, kita angkat satu pujian, Alam Raya Berkumandang. In excelsis Deo. Alam raya berkumandang oleh pujian mulia dari gunung, dari padang kidung, malaikat bergema. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Hai gembala, karena apa sambutan ini menggegah? Bagi Maharaja siapa sorak surgawi terdengar. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, arahkan hatimu kepada Tuhan, buka hatimu dengan penuh kesungguhan dan kerendahan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini, kekal untuk selama-lamanya. Amin. 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 Demikianlah ibadah penyambutan Natal Keluarga Besar Lembaga Alkitab Indonesia tahun 2020. Kami ucapkan terima kasih kepada hambanya, Bapak Pendeta Alfred Anggui MTH, yang boleh bersama-sama kita menerima kebenaran firman Tuhan di ibadah penyambutan Natal saat ini. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Di waktu kaum gembala menjaga
disiarkan di gunung lahirnya Al-Masih. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bala surga, gempita menggelegar. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung lahirnya Al-Masih. Demikianlah ibadah penyambutan Natal 2020 bersama keluarga besar Lembaga Alkitab Indonesia. Kami mengucapkan terima kasih untuk seluruh panitia, mitra, dan juga para sahabat Alkitab. Selamat menyambut Natal 2020 dan menyongsong tahun baru 2021. Salam Alkitab untuk semua.